Selamat sore Sore, dengan Bapak Denny ya. ya betul. Bagaimana kabarnya Betul hari dengan ini? Bapak Denny. Alhamdulillah, baik-baik Pak. Baik, baik ya. Ya, Alhamdulillah baik-baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ferdiansyah Ya. Dwi Wijanarko. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Bagaimana? Sudah siap untuk wawancara hari ini? Boleh Pak Ferdi, silahkan mulai. Oke. Baik, sebelum saya mulai, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan dari wawancara yang akan kita lakukan ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas praktikum mata kuliah wawancara, sehingga saya mohon kediaan saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai tujuan seleksi kerja ini. Lama wawancara sekitar kurang lebih 15-30 menit. Jadi saudara tidak perlu khawatir tentang informasi yang saudara berikan kepada saya. Sebelumnya saya meminta izin untuk merekam semua proses wawancara ini menggunakan recording ini. Diizinkan? Siap, boleh silakan Pak. Oke. Semua informasi yang diambil dari proses wawancara ini bersifat rahasia. Jadi saudara tidak perlu khawatir tentang informasi yang saudara berikan kepada saya. Baiklah, Ya, siap. mari kita mulai wawancara. Baik. Tolong beritahukan kami tentang diri Anda. Tentang diri saya ya. Ya, diri Anda. Jadi kalau Anda tuh seperti apa Jadi, gitu? seperti identitas gitu Pak Ferdi. Ya boleh. Nah kan dari nama dulu ya mungkin saya Denny Hermawan, kelahiran 22 Mei 1999. Kemudian saya tinggal di Perum Geraha Citalang. Saya mempunyai orang tua yang bekerja di lingkungan hidup, dan saya mempunyai adik juga yang bernama Dery Firmansyah Ramdhani yang sekarang mulai menginjak ke SMA kelas 2. Terus mungkin kelebihan saya mungkin dari bidang non akademis ya. Saya pernah menjuarai beberapa, kemudian kemarin terakhir saya bermain di Liga 3 begitu. Mungkin kalau kelemahan saya mungkin sedikit lupa orangnya gitu. Kemudian selalu kadang suka tergesa-gesa begitu. Dengan mungkin itu saja yang bisa dibicarakan. Jadi kelebihan saudara tuh di non akademis di olahraga begitu ya? Oke. Betul. Jadi apa yang Anda ketahui tentang Dinas Perhubungan ini? Ya, saya tahunya Dinas Perhubungan itu dinas yang yang berwenang dalam mengeluarkan kartu uji kelayakan untuk kendaraan. Mungkin dari selain itu mungkin dari kayak rambu-rambu lalu lintas, terus kayak izin-izin trayek ke angkutan barang atau angkutan kota. Mungkin yang saya tahu seperti itu. Oke. Apa yang bisa Anda berikan pada perusahaan ini apabila saudara bisa diterima di perusahaan ini gitu? Ya, mungkin kalau saya diterima di Dinas Perhubungan, mungkin saya akan melakukan hal yang semampu saya yang bisa dilakukan. Kemudian saya akan mempelajari hal-hal yang saya tidak tahu untuk membantu perusahaan Dinas Perhubungan. Mungkin segitu sih yang baru ada di pikiran saya.
Jadi saudara ingin mencoba dulu begitu dan ingin menguasai suatu hal yang belum saudara ketahui. Nah, betul sekali Pak Ferdi. Oke. Jadi kalau saya udah tahu kan, jadi kita tahu mau ngapain. Ya. Oke. Apa yang paling menarik menurut Anda tentang pekerjaan ini? Kalau yang menarik apa ya? Ya jadi kita jadi kayak tahu kayak apa namanya tuh, pelayanan di sub seperti apa. Saya juga kan kayak pengen tahu gitu apa ininya, layanan apa aja yang ada di dinas perhubungan. Ya mungkin itu aja sih. Mungkin saudara ingin mengetahui lebih jelas tentang dinas perhubungan ini ya? Ya mungkin seperti itu. Oke. Mengapa dinas perhubungan harus merekrut Anda? Ya kalau saya pikir sih apa namanya tuh, mungkin kan kalau yang saya tahu, kalau yang saya tahu kan setiap apa namanya tuh, di tiap instansi yang ada di Purwakarta itu biasanya suka ada namanya turnamen antar dinas gitu. Nah, mungkin saya bisa menjadi salah satu orang yang bisa apa namanya tuh, membantu gitu, dalam hal tersebut. Jadi saudara itu kayak bisa lah membantu dinas perhubungan dalam segi perlombaan atau turnamen seperti itu. Nah, betul seperti itu. Oke. Apakah Anda bersedia bekerja lembur kapan saja bila diperlukan? Ya, kalau bila diperlukan, saya siap mau lembur kapanpun. Oke. Apakah Anda bisa bekerja dalam satu tim? Ya, insya Allah bisa. Insya Allah saya bisa, kan karena saya basicnya di olahraga, kan namanya olahraga kerja tim, jadi insya Allah saya bisa mengikuti. Oh, jadi Anda punya pengalaman dalam bekerja tim di hal lain gitu ya? Ya, mungkin beda bidang aja gitu. Nah, bisa. Posisi apa yang Anda inginkan pada dinas perhubungan ini? Ya kalau dibilang seperti itu kan saya belum tahu juga ya, ada apa aja posisinya. Ya mungkin kalau saya tahu saya bisa sebutin, cuman untuk sekarang nggak bisa kayak. Belum karena belum tahu apa aja posisi yang ada hubungan. Oke. Menurut Anda apa definisi dari posisi, kan Anda belum mengetahui apa yang Anda inginkan di posisi ini ya. Misalnya Anda diposisikan bekerja di lapangan gitu. Nah, apa sih definisi dari posisi itu tuh? Kayak bisa ngapain aja sih di situ? Ya, mungkin kalau misalnya yang saya lihat ya, kan suka ada di sub yang di jalan lapangan gitu. Mungkin jadi seperti ini ya, apa namanya tuh? Kita membantu orang gitu. Bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ya ujung-ujungnya ya kita cari berkahnya aja gitu, pahala mungkin seperti itu. Mulia sekali ya Anda. Ya. Jika Anda diterima kerja, berapa lama Anda ingin bergabung di perusahaan ini? Ya itu kan tergantung situasi ya, berarti ya kalau emang tidak ada kendala atau ada masalah apapun, ya mungkin akan bertahan lama juga. Jadi Anda apakah saudara bisa mempertahankan kelayakan Anda di dinas perhubungan ini? Gimana Pak Ferdi?
Jadi apakah saudara bisa mempertahankan kelayakan saudara di dalam posisi bidang dinas perhubungan ini? Ya, selama saya mampu ya atau bisa ya saya akan mencoba terus bertahan dengan cara yang saya bisa. Mungkin seperti itu Pak Ferdi. Oke. Apakah Anda siap ditempatkan pada posisi yang tidak Anda inginkan gitu? Ya kan berhubung saya kan ini tidak tahu nih posisinya ada apa aja. Tapi kalau ditanya seperti itu ya namanya udah masuk kerja kan sekarang orang-orang nyari kerja susah atau gimana ya mau tidak mau harus dijalan dulu aja. Mungkin kan siapa tahu nanti bisa pindah atau gimana. Pindah bidang gitu kan di Disub itu saya yang tahu banyak bidangnya, ada beberapa bidang. Jadi yang penting saudara bisa mencoba dulu gitu. Ya, kalau misalnya udah terlalu lama ya nanti kan kita bisa minta minta izin buat pindah ke bidang lain atau gimana. Oke. Apa target jangka panjang Anda? Di Disub apa gimana? Ya, di dinas perhubungan ini, apabila saudara diterima. Bila masuk, ya targetnya ya semua orang juga pengen ini ya mungkin dari jabatan atau ini bisa bisa naik mungkin seperti itu sih. Oke. Kalau jangka pendeknya itu? Kalau jangka pendeknya mungkin ya saya bisa itu atau ya pokoknya saya bisa membantu apa yang bisa saya lakukan akan akan berusaha dengan yang saya bisa mungkin yang bila mana ada pekerjaan yang butuh bantuan atau gimana mungkin seperti itu sih. Jadi saya akan berusaha tetap melakukan hal yang maksimal untuk nanti kalau misalnya saya berada di sub. Oke, yang penting saudara bisa berusaha dulu gitu dalam pekerjaan ini. Jangka pendek mungkin seperti itu. Bisa bekerja dengan baik dan bagus. Baiklah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Ya. Dan semua pertanyaan saya pun telah saya ajukan. Ya. Semoga wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara. Karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingatkan kembali bahwa interview ini bersifat rahasia. Jadi keterangan atau informasi yang saudara berikan tidak akan tersebar luas. Hanya saya dan pihak yang berwenang yang mengetahuinya sebagai bentuk laporan praktikum pada mata kuliah ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di sini dan melakukan wawancara dengan saya. Semoga hari-hari saudara menyenangkan, sehat-sehat selalu ya, dan jaga kesehatannya. Semoga sembuh ya. Ya, semoga pandemi ini juga segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sukses dan lancar ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Denny. Siap. Oke.